Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 35 Bahasa Indonesia akan menjelaskan mengenai serba-serbi referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Farel Muhammad Al-Fatih, kedua Sekar Yunisa, tiga Dwi Fatimah Kasri, keempat Anissa Saidatul Takiyah, kelima Muhammad Syaiful Huda, keenam Alderio Ilham Kadafi, dan yang terakhir ada Irwanda Arafana Budiono. Baik, salah satu penggunaan referensi dengan aplikasi Mendeley adalah dalam menulis ilmiah. Nah, menulis ilmiah sendiri merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Dalam menulis karya ilmiah, membaca referensi yang kredibel sangat diperlukan. Mengapa? Karena agar saat menulis, penulisannya lancar karena telah memiliki informasi yang dibutuhkan. Lalu sebenarnya referensi kredibel itu apa? Referensi kredibel merupakan terdiri dari dua kata, yaitu kredibel dan juga referensi. Nah, dalam KBBI, referensi merupakan sumber acuan, rujukan, ataupun petunjuk, dan juga kredibel merupakan dapat dipercaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa referensi kredibel merupakan sumber acuan yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan juga sesuai dengan standar kualitas. Selanjutnya, referensi yang tidak kredibel. Referensi yang tidak kredibel merupakan referensi yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan juga tidak sesuai dengan kualitas jurnal. Nah, dengan sederhana juga dapat disebutkan bahwa referensi yang tidak kredibel berarti tidak memenuhi kriteria referensi yang kredibel. Nah, untuk kriteria referensi yang kredibel akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama adalah memiliki tingkat signifikan yang tinggi. Nah, maksudnya apa? Jadi tema judul dan isi harus saling berkaitan dan sesuai. Hal ini karena ketiga komponen ini merupakan komponen utama dalam acuan penulisan. Nah, segala referensi itu merupakan satu karya ilmiah yang memuat berbagai data serta informasi sehingga ketiga komponen itu harus saling berkaitan. Next. Yang kedua adalah menggunakan tata bahasa yang baik. Nah, tujuannya dari hal ini adalah untuk menyampaikan informasi dengan baik agar tidak rancu dan mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tulisan dalam referensi tersebut. Nah, penggunaan tata ini juga digunakan untuk mempermudah membaca agar tidak salah dalam menerima informasi. Next. Yang ketiga adalah terakreditasi dan memiliki SSN atau SPN. Akreditasi ini penting untuk menjaga keabsahan tulisan, sedangkan ada tidaknya ISSN atau SPN ini menunjukkan adanya identitas referensi tersebut. Nah, harus dipastikan juga bahwa penerbitan referensi tersebut dilakukan oleh penerbit yang kredibel. Next. Menaati etika publik ilmiah ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses publikasi yang terdiri atas pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis. Nah, etika publikasi ini meliputi 3 nilai etika, yaitu publikasi, yaitu kenetralan, keadilan, dan kejujuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang cara mencari referensi kredibel secara daring. Untuk yang pertama yaitu gunakan mesin pencari yang terpercaya. Jadi maksudnya gunakan mesin pencari yang terpercaya seperti Google Scholar atau Microsoft Academic untuk mencari referensi yang kredibel. Mesin pencari ini menyediakan referensi dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik yang dipublikasikan oleh lembaga atau organisasi yang diakui di bidangnya. Lalu yang kedua, pilih sumber yang terpercaya. Jadi sebelum
mempercayai referensi, kita wajib memilih sumber yang terpercaya seperti jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh penerbit terkemuka atau artikel yang dipublikasikan di situs web resmi universitas atau lembaga penelitian. Pastikan bahwa sumber tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui di bidangnya. Lalu yang ketiga, periksa ciri-ciri referensi yang kredibel, seperti kualitas penulisan, kredibilitas penulis, dan sumber referensi yang digunakan. Referensi yang kredibel biasanya ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ditulis oleh penulis yang memiliki kualifikasi akademik atau profesional yang memadai dan menggunakan sumber referensi yang terpercaya dan diakui di bidangnya. Lalu yang keempat, periksa indeks kredibilitas. Beberapa situs web memiliki indeks kredibilitas yang dapat membantu menilai kredibilitas referensi. Contohnya adalah SciSirX dan SCI Mego Journal and Country Rank. Indeks kredibilitas ini memberikan informasi tentang faktor-faktor seperti faktor dampak jurnal, jumlah kutipan, dan indeks Hirsch. Lalu yang terakhir, gunakan alat bantu penelusuran referensi. Gunakan alat bantu penelusuran referensi seperti Zotero atau Mendeley untuk menyimpan dan mengatur referensi yang telah ditemukan. Alat bantu ini memudahkan untuk mengelola referensi dan membuat daftar pustaka pada akhir karya ilmiah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengatur daftar referensi dengan mudah menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi untuk mengatur daftar referensinya, memakai aplikasi Mendeley perlu beberapa langkah. Yang pertama yaitu install aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke aplikasi yang dapat kita unduh di halaman http://mendeley.com, lalu mengklik tombol download pada bagian kanan atas. Setelah itu akan ada tahapan-tahapan di mana aplikasi akan berhasil diunduh. Selanjutnya adalah menjalankan program installer. Silahkan klik install sampai finish. Setelah proses instalasi selesai, silahkan bisa klik tombol finish-nya dan jalankan program Mendeley. Selanjutnya adalah pembuatan akun Mendeley. Setelah aplikasi Mendeley telah berhasil diinstal pada desktop PC masing-masing, selanjutnya adalah pembuatan akun. Untuk pembuatan akun sendiri bisa dilakukan seperti step-step berikut. Yang pertama adalah mengklik tombol register pada aplikasi Mendeley. Next. Setelah mengklik tombol register, nanti akan diarahkan ke laman web untuk mengisi biodata yang dibutuhkan ketika mendaftar akun Mendeley. Dan setelah selesai mengisi biodata yang dibutuhkan, maka laman web otomatis akan terhubung dengan akun yang telah kita buat. Next. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mengunggah referensi yang telah kita cari ke aplikasi Mendeley. Untuk pengunggahan referensi sendiri ada beberapa file yang bisa diunggah. Yang pertama adalah file PDF. Untuk file PDF sendiri, cara mengunggahnya adalah dengan mengklik tombol add pada bagian kiri atas, kemudian akan terbuka sebuah jendela di mana kita bisa mencari file PDF yang akan dimasukkan ke aplikasi Mendeley tersebut. Setelah ditemukan file PDF yang akan diupload, maka
klik open pada jendela yang tersedia. Dan setelah file tersebut terupload, maka otomatis aplikasi tersebut akan mengambil data-data yang ditampung pada tab details. Oke, yang selanjutnya adalah cara mengunggah referensi yang kita dapatkan dari Google Scholar. Sebelum mengunggah file dari Google Scholar, pastikan format yang kita gunakan adalah scholar.reads. Kemudian sama seperti cara mengunggah file PDF, kita tekan tombol add pada bagian kiri atas, kemudian akan ada jendela yang terbuka, dan setelah file yang kita cari telah ditemukan, silahkan klik open, maka otomatis file tersebut akan terupload pada aplikasi Mendeley. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu praktik menggunakan Mendeley dalam Microsoft Word. Mungkin bisa dilanjut. Tahapan pertama yaitu kita harus menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word. Pertama, buka aplikasi Mendeley, dan untuk langkah menyimpan referensi pada Mendeley sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan tampilannya seperti gambar tertera. Bisa dilanjut. Untuk selanjutnya, yaitu kita memilih menu Tools pada aplikasi Mendeley yang terletak di pojok kiri atas. Selanjutnya, pilih Install Mendeley Site for Microsoft Word. Setelah kita mengklik pilihan tersebut, kita akan diarahkan ke situs web untuk mengunduh Mendeley Site. Seperti gambar yang sudah tertera, kita akan menekan tombol Get It Now untuk menginstall Mendeley Site. Mungkin bisa dilanjut. Karena kita sudah mengunduh Mendeley Site, maka kita sudah dapat menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Untuk menggunakan Mendeley pada Microsoft Word itu, kita perlu pilih ke menu References, dan setelah itu kita pilih menu Mendeley Site untuk mulai menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Farel. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memakai Mendeley di Microsoft Word. Jadi apabila di Word itu dibuka di bagian reference dan ada bagian Mendeley Site dan diklik. Lalu kita buka bagian ini dan memilih mana yang ingin dimasukkan citasinya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan secara otomatis bisa dimasukkan dengan insert one citation ini dan otomatis akan keluar di bagian ini. Lanjut. Lalu untuk membuat daftar pustaka, kita hanya perlu memilih menu di bagian sini, di titik 3 untuk insert bibliografi. Lalu akan langsung keluar di bagian daftar pustaka yang sudah disiapkan dan secara otomatis akan keluar. Baik, selanjutnya. Baik, ini referensi dari kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.